sayang misalnya kalau diriku jadi Ya, dialog kita lanjutkan kembali, Mbak Ria. Ini kalau kita bicara soal seleksi, ini kan prosesnya setelah di pansel, terus ada fit and proper test lagi di DPR. Nah, ini kan kalau kita melihat periode yang kemarin, ini kan hasilnya memang tidak sesuai dengan harapan pansel. Bisa saya katakan itu ya? Yang mana? Yang kemarin ini, yang sekarang ranking, ini, Pak. soal ranking segala macam. Oh, yang di DPR. Iya. Ya, kita kan memang ranking kita ini tidak mengikat DPR. Betul. Ya, kan DPR yang pada undang-undang mengatakan memilih. Iya. Yang selera dia juga tentu mau menilai. Nah, itu maksud saya, selera mereka itu tidak sesuai dengan selera pansel, artinya kan hasilnya. Iya, kan? berbeda. Dan kita ya sudah, kita kan pansel ini melakukan apa adanya, ini serahkan ke mereka, mau dia pola apa yang mau dipakai gitu. Ya. Nah, ini gimana Mbak Ria menanggapi hal-hal seperti ini? Kalau yang dua periode terakhir memang saya nggak ikut ya, karena saya belum masuk lagi. Dari kacamata Anda sebagai Komisi 3 saat ini? Ya, kalau proses fit and proper test itu memang masing-masing fraksi atau partai kan punya kriteria tersendiri yang kita nggak bisa ikut campur ya. Yeah. Kalau seperti misalnya PDI Perjuangan punya jagonya misalnya, Pak Busro misalnya begitu kan. Nah itu kita kan ya pasti punya kriteria tertentu gitu. Jadi kita nggak bisa juga intervensi apa yang dipikirkan oleh rekan-rekan dari fraksi yang lain. Yeah. Bahwa kemudian nanti di dalam rapat-rapat itu apakah hasilnya aklamasi, apakah kemudian ada catatan-catatan dan lain sebagainya, ya itu memang mau tidak mau satu proses politik di DPR yang tentu dengan kacamata masing-masing. Dengan kacamata masing-masing itu fraksi melihatnya dari berapa orang ini, mereka menurut kawan-kawan dari fraksi lain, si A yang lebih baik, kita ya masing-masing argumentasinya lah nanti. Nah itu yang agak ya mungkin dari sisi akademisi, Prof Hamdi, ini dengan banyaknya fraksi, kalau kita bicara sains ini ada banyak rumus tapi kok hasilnya berbeda. Ini kan sebuah metode yang sebetulnya tidak bisa kita pegang sebetulnya. Iya, politik itu sah-sah saja seperti Mbak Ria tadi mengatakan bahwa masing-masing fraksi partai punya preferensi sendiri. Tapi paling enggak misalnya bahwa pansel itu menurut saya kemarin kalau saya lihat yang jilid 3 ini kan sudah bekerja keras dengan metode yang menurut saya udah paling sempurna itu, apalagi sempurna. Gitu. Maksudnya mendekati lah, ya setahu saya begitu ya dalam ilmu rekrutmen gitu kan, itu kan disebar ke seluruh masyarakat kan, dan itu terbuka ya. Mungkin saya ke depan mungkin perlu juga kita jemput bola kalau kita tahu orang-orang yang menurut kita sudah ada konsensus di masyarakat, integritasnya terjaga, kita nominasikan. Ada nggak seperti itu nggak kemarin? Iya, ada juga kan? Kita udah 2010, 2011 kita juga seperti itu kan. Menghimbau orang yang menurut kita potensial, cobalah masuk. Artinya apa? Masyarakat kan tidak buta. Masyarakat kan juga punya kearifan. Ya, bisa melihat kalau menurut kebanyakan orang diamati bertahun-tahun si A itu ya misalnya dia penegak hukum yang selama ini bagus, rekam jejak pengacara, misalkan sekarang ya, kalau orang berpikir, Bang Todung pantas nggak untuk jadi komisioner KPK? Kan banyak orang sepakat misalnya seperti itu ya. Tapi tentu kita tidak hanya percaya begitu saja. Artinya, dan itu memang paling maksimal kita lakukan, menghimbau semua orang yang memenuhi syarat. Kita tahu orang-orang yang terbaik juga bisa kita nominasikan, sudah direkrut. Ketemu database-nya sekian ribu kan begitu kan ya? Dan itu setelah secara bertahap, dapat saringan diperkecil, akhirnya dapat 8, itu lihat proses yang ketat, itu sudah yang terbaik dari sekian ribu itu, ya kan? Ini terbaik dari yang terbaik, bukan yang paling sempurna ya sebetulnya. Iya, saya bilang mana ada manusia sempurna. Manusia itu masih bisa digoda, ya. Setelah itu walaupun katakan hari ini orang baik, tapi kan siapa jamin, ya setahun lagi dia nggak tergoda, gitu kan? Nah, ini tugas kita bersama menjaga. Gitu loh. Ini yang gitu. Saya ingat. Yang saya ingin katakan begini, kalau seleksi seperti ini masih dipersalahkan, pertanyaannya kita mau pakai metode seleksi yang metode apa lagi yang kita mau bisa pakai untuk menghasilkan mencari orang sempurna itu? Saya sekarang balik bertanya itu. Kita mempersoalkan tadi komisioner yang dilaporkan sekarang ini cacat gitu. Nah yang melaporkan itu orang benar apa enggak?
Itu juga Cek harus juga dicek integritasnya juga, ya? benar apa enggak. Jangan-jangan laporannya palsu juga. Iya, kenapa kita nggak kritis juga? Ini ada aliansi masyarakat yang Anda sebut. Ini aliansi ini integritasnya terjaga apa tidak? Jangan-jangan ini apa namanya LSM bentukan. Iya, LSM bisa dibikin sehari. Mungkin ini satu Prof, menarik ini kan kalau tidak salah kasusnya Pak Zul ini itu adalah persoalan apakah sekarang ini mau ditempatkan suap atau gratifikasi, ya. Itu baik yang memberi mau menerima itu harus kena. Jadi pelapor kalau dia melakukan itu, menurut hemat saya, Bareskrim juga harus proses. Betul. Tidak mungkin orang menerima sesuatu Ya, kalau ada tidak. kalau betul, Itulah Undang-Undang 3199. Penyuap dan yang disuap dua-duanya kena. Harus kena. Ini kita lihat nanti. Kalau tidak, wah ini ada apa? Boleh kita bertanya. Itu baru kita bisa mengatakan bahwa hukum yang terjadi ini adil ya. Iya, penyuap dan yang suap, pemberi gratifikasi dan yang menerima, dua-duanya kena. Oke, kalau cuma salah satu ini menjadi aneh. Kalau salah satu mungkin dia nanti apa dakwaannya? Apakah penyalahgunaan wewenang pasal 3 atau melawan hukum pasal 2? Selain dari itu ada dua pihak sebetulnya. Katanya tuduhannya menerima uang sekitar 5 miliar dan mobil Camry. Menerima berarti ada yang memberi kan? Iya. Pasti dua. Baik. Nggak mungkin menerima tanpa ada yang memberi. Ini dua-duanya harus diproses. Bahkan dari Tuhan aja ada yang memberi ya. Ada. Tuhan ya. Tuhan Kita ya. akan sambung di segmen berikut.